untuk menambah lini tengah kita. Jangan kita terus-terusan mengambil di lini pertahanan, tetapi melupakan lini tengah dan lini depan. Di lini depan, kita tidak ada seorang goal getter ya. Nggak ada seorang goal getter. Karena Ragnar Uratmangun juga bermain dari sisi sayap. Rafael Struijk sebenarnya juga dari sisi sayap. Goal getter yang bisa menahan bola, nggak ada. Yang bisa menarik pemain, nggak ada. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kekalahan timnas Indonesia atas timnas Cina dengan skor 1-2 menyadarkan kita ya betapa pentingnya kedalaman skuad. Ya, kedalaman skuad memang sangat diperlukan ya di timnas Indonesia. Kita sudah bagus di lini pertahanan, tetapi di tengah dan depan kita sangat tipis kedalaman skuad kita ya. Ketiadaan Tom Haye di babak pertama saat melawan Cina sangat kelihatan tidak ada jenderal lini tengah yang dapat mengatur permainan ya. Kita memang menguasai permainan, tetapi serangan-serangannya tidak membahayakan gawang Cina. Serangan-serangannya monoton ya. Karena yang maju ke depan ya, yang malah yang mengatur permainan adalah Michels yang notabene adalah back tengah. Dan itu sangat berbahaya ya. Michels sangat jauh ke depan membantu penyerangan, mengatur ritme penyerangan. Itu sangat membahayakan. Dan kejadian Indonesia kebobolan 2 gol di babak pertama. Nah, pemain ini seharusnya menjadi perhatian Sintayong ya. Pemain yang dirumorkan untuk dinaturalisasi. Bahkan media Belanda juga sudah merumorkan pemain ini akan dinaturalisasi oleh PSSI. Ya, siapa pemain ini? Ya, pemain ini adalah Jairo Riedewald ya. Jairo Riedewald adalah pemain gelandang bertahan. Posisinya sama dengan Tom Haye, gelandang bertahan. Namun kalau Jairo ini bisa diposisikan sebagai back tengah, back kiri, back kanan bisa. Nah, kalau Tom Haye gelandang bertahan bisa gelandang menyerang juga, tapi nggak bisa untuk back. Nah, itu perbedaannya. Tetapi nilai pasarnya sama, ya, 52,14 miliar. Dan ini membuktikan kualitas dari Jairo ini sama dengan Tom Haye. Dan kita tidak akan khawatir apabila Tom Haye terkendala masalah akumulasi kartu, cedera atau staminanya yang kurang. Kita ada Jairo. Jairo ini adalah pemain dengan stamina kuda. Kita ingat dulu ya zamannya Chelsea jaya-jayanya ada Michael Essien. Nah, Jairo ini mirip-mirip dengan Michael Essien. Ya. Nah, jadi ini hal yang mendesak buat PSSI untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi Jairo ya. Untuk segera bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Untuk menambah kedalaman skuad kita di lini tengah. Jangan sampai kedalaman skuad kita tipis seperti saat melawan Cina. Itu sangat membahayakan. Itu akan sangat merugikan kita pada saat kita berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi. Kita tahu Ivar Jenner kena akumulasi kartu, tidak bisa bermain saat melawan Jepang. Dan ini membutuhkan sosok dari Jairo. Ya, Jairo ini sangat penting ya, sangat penting, lebih penting dari Kevin Dix menurut saya. Kevin Dix sudah melakukan proses naturalisasi dan kemungkinan Kevin Dix akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tetapi Jairo ini sangat penting untuk menambah lini tengah kita. Jangan kita terus-terusan mengambil di lini pertahanan, tetapi melupakan lini tengah dan lini depan. Di lini depan, kita tidak ada seorang goal getter ya. Nggak ada seorang goal getter. Karena Ragnar Uratmangun juga bermain dari sisi sayap. Rafael Struijk sebenarnya juga dari sisi sayap. Goal getter yang bisa menahan bola, nggak ada. Yang bisa menarik pemain, nggak ada. Dan harusnya ya, kita memang nggak bisa berharap sama Ole Romeni ya. Tetapi kita bisa mencari pemain lain atau dari Liga 1 juga yang bisa
untuk menjadi posisi tersebut. Nah, dengan kedalaman skuad kita yang masih tipis di tengah dan depan, kita akan sangat kesulitan bila nanti harus berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi. Ya, seperti yang dikatakan oleh media Cina ya, sebenarnya bukannya Cina lebih baik bermain dari Indonesia ya. Cina bermain sangat biasa-biasa aja menurut saya. Dia hanya mengandalkan serangan balik cepat ya, long ball dari belakang ke depan, dan itu membuahkan gol karena kelengahan dari lini pertahanan kita, kelengahan dari ketidakbisanya lini tengah kita menahan serangan balik ya, karena pertama kita harus menahan serangan balik dari lini tengah, lini belakang kita pertahanan terakhir ya, harusnya tidak boleh ada kesalahan passing yang membahayakan di lini tengah. Kemarin kesalahan passing yang itu gol kedua itu dari lini tengah dulu, lini belakang belum siap, terjadilah gol. Dan inilah yang harus menjadi perhatian Coach Sintayong dan PSSI supaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti ya. Karena mau bagaimanapun juga tetap harapan kita lolos ke Piala Dunia. Ini kesempatan yang sangat bagus buat timnas Indonesia. Karena apa? Kita lihat memang Jepang jauh di atas. Nilai poinnya sekarang sudah 10. Di bawahnya itu masih 5 semua. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain semua 5 poinnya. Kecuali Indonesia dan Cina poinnya 3. Dan kita masih mempunyai kans untuk lolos ya, peluang untuk lolos ke Piala Dunia sangat besar. Kita masih mempunyai 4 laga kandang ya, dan 2 laga tandang. 4 laga kandang kita menghadapi tim yang kemungkinan bisa kita kalahkan. Cina, Bahrain, Arab Saudi, dan Jepang. Jepang kemungkinannya kecil bisa kita kalahkan, tapi yang 3 ini kemungkinannya besar buat kita bisa mengalahkan mereka. Dan 2 laga tandang kita adalah melawan Australia dan Jepang. Dan melawan Australia kita bisa berharap mendapatkan poin. Melawan Jepang berat, tetapi kita bisa berharap. Jepang pada saat melawan kita adalah match terakhir, match ke-10 ya. Dan itu membuat Jepang hampir dipastikan sudah mengantongi tiket ke Piala Dunia. Dan dengan begitu mereka akan merotasi pemain, akan memainkan pemain-pemain mudanya. Dan ini menjadi kesempatan buat kita untuk meraih poin di Jepang. Ya, bukannya tidak mungkin, ini sangat mungkin. Kita tahu pada tahun 2019 ya, kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam berhadapan dengan Jepang di match terakhir di kandang Jepang, dan Vietnam mampu menahan imbang Jepang ya 1-1 kalau nggak salah. Dan ini membuktikan kalau Jepang kalau sudah lolos, mereka akan menurunkan pemain pelapis dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain mudanya untuk mendapatkan pengalaman internasional. Dan itu mungkin saja terjadi, apalagi sekarang Jepang sangat superior ya. Jepang sudah mendapatkan 10 poin dan jaraknya 5 poin atas tim peringkat kedua. Dan ini membuktikan Jepang memang sangat superior di grup C ini, dan kemungkinan akan mengantongi tiket lolos ke Piala Dunia di match ke-7. Dia sudah bisa mengantongi tiket lolos ke Piala Dunia. Kembali lagi Jairo Ridwan, saya harap ya segera diproses naturalisasi supaya kedalaman skuad kita di lini tengah menjadi lebih tebal, menjadi lebih dalam, dan Indonesia mempunyai kesempatan yang baik untuk lolos ke Piala Dunia. Kita tetap harus targetnya posisi kedua, karena kalau misalkan kita lolos ke babak keempat, lawan-lawan kita bukanlah tim-tim yang mudah, sama lawan-lawan kita sulit. Ya, sulit nanti. Kita harus juara di grup A atau grup B ya, harus juara. Kalau menjadi runner up akan lanjut lagi ke babak kelima dan akan memperebutkan 1 tiket lewat babak playoff, dan itu lebih sulit lagi.
Ya, lebih sulit lagi. Harusnya sekarang kita mempunyai kesempatan yang lebih besar. Posisi 2 kita masih available ya, kita masih mempunyai kesempatan yang sangat besar. Asal kita bisa mengalahkan Arab, bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan Cina di kandang kita, dan mencuri poin di kandang Australia dan Jepang. Itu sangat mungkin buat kita ya. Apalagi kalau dengan catatan kedalaman sekuat di lini tengah, kita harus bagus. Dan satu lagi, kita harus menemukan satu striker yang benar-benar target man, goal getter, yang benar-benar bisa menjadi pelindung bola di depan. Ya, kita harus mempunyai striker seperti itu. Karena mau gimana lagi, tanpa gol tidak ada pemenang ya. Tanpa gol nggak akan menjadi pemenang. Ya, kita harus mencetak gol untuk menjadi pemenang. Ya, mudah-mudahan PSSI segera menemukan striker tersebut ya. Mau itu dari Liga 1, mau itu dari striker keturunan, siapa saja. Karena ini tujuannya buat negara, tujuannya buat timnas Indonesia, supaya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, kalau kita nggak melakukan itu, kita harus local pride misalkan, pemain Liga 1 aja yang bermain. Dari dulu kita nggak akan lolos ke babak ketiga. Sudah tidak ada namanya pertandingan di babak ketiga. Ya, kita bisa seperti ini. Ya, kita tidak melupakan jasa-jasa pemain keturunan kita yang bermain buat timnas Indonesia. Dan kalau mau lebih jauh lagi ya, kita tambah lagi pemainnya. Tambah lagi pemain ya di lini tengah, terutama sama lini depan. Nggak usah banyak-banyak, 1 di lini tengah, 1 di lini depan, itu sudah cukup. Tetapi yang berkualitas, seperti Tom Haye, dan ini seperti Jairo. Jairo ini sudah menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia, tetapi belum juga diproses-proses. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, karena menurut saya Jairo ini sangat penting untuk menambal dari Tom Haye. Nah, ya mudah-mudahan Jairo segera diproses ya, karena menurut media Belanda Jairo sedang dalam proses naturalisasi, tapi sejauh mana itu kita belum tahu. Ya, mudah-mudahan saja ya Indonesia akan menjadi lebih baik saat menjadi tuan rumah melawan Jepang dan Arab Saudi, karena saya yakin Indonesia bisa.